Hai, saya Stefani Martin Iklai dengan NIM D051231037. Saat ini kita akan membahas beberapa konsep dalam konteks desain bangunan yang efisien secara thermal, mulai dari physics of heat, thermal comfort, thermal behavior of building, dan thermal design specific controls. Dalam physics of heat, membahas mengenai transfer energi thermal antara benda yang berbeda suhu. Ini mencakup konsep-konsep seperti konduksi, yaitu melibatkan transfer panas melalui kontak langsung antara benda. Kemudian konveksi, yaitu melibatkan pergerakan massa yang menghasilkan transfer panas. Dan radiasi, yaitu melibatkan pancaran energi elektromagnetik dari benda yang memancarkan panas. Menurut ASHRAE, thermal comfort atau kenyamanan thermal merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman dengan keadaan temperatur lingkungannya. Artinya mereka tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, dan suhu permukaan. Konsep ini penting dalam desain bangunan dan sistem HVAC untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya. Thermal behavior of building atau kesetimbangan thermal berlaku ketika bangunan menerima dan mengeluarkan panas yang mencangkup perolehan panas internal seperti panas internal yang dikeluarkan oleh HP, tap, dan sebagainya. Kemudian perolehan atau kehilangan panas konduksi, di mana panas dari luar masuk melalui media dinding dan seluruh bangunan yang lain yang tidak transparan. Kemudian perolehan radiasi matahari yang masuk melalui dinding transparan seperti kaca atau bukaan. Kemudian perolehan panas udara yang masuk melalui ventilasi konversi. Dan kehilangan panas secara evaporasi. Jadi kesetimbangan thermal terjadi ketika jumlah semua suku aluran panas yaitu AS sama dengan 0. Jika lebih besar dari 0, maka bangunan atau ruangan tersebut akan mengalami pemanasan. Dan sebaliknya, jika lebih kecil dari 0, maka bangunan atau ruangan tersebut akan mengalami pendinginan. Jadi, normalnya adalah 0 atau netral, di mana kesetimbangan antara panas yang masuk dan panas yang keluar dapat membuat orang terasa nyaman saat berada pada zona tersebut. Yang bisa kita lakukan agar panas dalam bangunan dapat kita kontrol adalah bisa mengontrol radiasi matahari dengan adanya shading device. Shading device penting untuk mengatur cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan untuk membantu mengurangi panas berlebih dan sinar UV yang dapat merusak furnitur dan meningkatkan kenyamanan dalam ruangan. Yang mana terbagi menjadi 3 shading, yaitu yang pertama natural device, kedua internal device, dan yang ketiga external device. Dan thermal design passive controls yang memanfaatkan prinsip-prinsip fisika untuk mengurangi panas dalam bangunan tanpa menggunakan sistem pendingin aktif seperti AC. Ini melibatkan strategi seperti penggunaan material isolasi thermal, kemudian orientasi bangunan yang tepat untuk memaksimalkan sinar matahari atau angin sejuk, ventilasi silang untuk sirkulasi udara alami, dan penggunaan elemen-elemen arsitektur seperti shading atau louver untuk mengurangi paparan langsung terhadap sinar matahari. Pendekatan ini membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional bangunan sambil meningkatkan kenyamanan thermal penghuni. Baik, sekian penjelasan saya dan terima kasih.